Jangan lupa minum tak kopi ya. Nah, oke, Pak Nanang. Kalau menurut Pak Nanang selama ini setelah menjelajahi gunung-gunung yang hampir di seluruh Indonesia ya, gunung mana yang merupakan yang Pak Nanang anggap paling sulit? Itu gunung mana, Pak? Yang saya anggap sulit, yang saya alami itu di Gunung Kukusan. Gunung Kukusan, itu Iya. di mana ya Pak letaknya? Di Pak? daerah Jombang. Di daerah Jombang. Tapi itu nggak dibuka jalurnya, emang jalurnya ekstrim. Ekstrim ya? Iya. Nah, Ya sama sih, cuma gunung memang semua berbeda-beda. jadi Treknya itu ada seninya sendiri. iya. Dari Gunung Argopuro, Ciremai, Slamet. Memang punya Kerinci, tantangan tersendiri iya. gitu Pak ya? Jadi nggak bisa disamakan. Nggak Semua bisa ada. disamakan, punya ada. Semeru juga ya. Nah, jadi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda antara gunung-gunung tersebut itu Pak ya. Itu. Nah, ini gimana Pak ini Pak? Mengenai pendaki-pendaki zaman sekarang ini kalau menurut Pak Nanang itu bagaimana? Perkembangan para pendaki zaman era sekarang ini, atau mungkin bisa dikatakan pendaki milenial itu bagaimana Pak kalau menurut Pak Nanang ini Kalau sebagai menurut saya suka banyak yang suka di dunia pendakian. Saya tuh vakum lama, ya dari tahun 90 sampai 93 nikah berhenti. Setelah itu jadi jadi duda saya. jadi duda ya Pak? Sempat jadi duda gitu ya Pak ya? 99 itu 99? lanjut. Semua gunung saya ulangi semua yang tahun 90 saya daki. Iya. Malah ketambahan Gunung Kerinci sama Tambora. Tambora itu. Malah rencana saya mau ke Latimojong. Latimojong Ya, gitu. kan tiap lebaran tuh. Tepat lebaran, ya. Nah, terus berhubung saya itu nikah lagi 2004, akhirnya gagal semua. Wis, Jadi gunung-gunung berhenti. berhenti sih gunung. Total, nggak kenapa, ada Pak? pikiran saya tentang gunung itu nggak Nggak ada. ada. Atau- Tarian nggak ada sama Kenapa? sekali. Itu tidak diperbolehkan istri atau bagaimana itu Pak? Dengan sendirinya. Oh, dengan sendirinya. Karena saya nikah lagi ya, ya karena kesibukan kerja, keluarga gitu ya. Akhirnya kan nggak kepikiran itu. Kepikiran itu? Iya. Pikiran nikah lagi ada Pak? Ya nikah lagi itu 2004 tuh. Oh itu, jadi dua istrinya Pak Nanang sekarang? Yang pertama cerai. Cerai, itu Ya. meninggal atau bagaimana? Ada itu cerai. ya. Tuh cerai karena masalah ya saat itulah. Iya, itu masalah pribadi sekali ya. Yang kedua itu kan ya, di duda itu saya kemana-mana. Mana-mana. Tiada hari tanpa gunung. Tiada hari tanpa gunung, luar Pokoknya biasa. Sama siapa aja wis. Jadi nggak pandang itu. Kalau dulu komunitas kan nggak begitu kayak sekarang. Ke komunitas ya. Bebas. Dulu santai. bagaimana? Komunitas Kalau zaman dulu itu? Zaman dulu komunitas itu biasa, nggak kayak sekarang gitu. Ya ada, kan saya dulu ikut PSTM lah, yang pembangunan. Sempat ikut pusaka giri. Wih, Pusaka giri itu. Ya sempat ikut-ikutan tapi nggak kayak sekarang gitu. Sekarang kan bener-bener meludak tuh. iya. Udah banyak banyak ya. sekali komunitas-komunitas Iya. yang sekarang yang punya visi Sekarang. misi berbeda Ya. itu Pak ya. Terus 2004 itu kan saya nikah lagi berhenti total. Berhenti total itu. Sampai 2017. 2017. Keponakan saya ya. Pak D, antar saya ke Lirang. Kan kaget ya, sempat kaget. Kuat enggak? Gitu. Setelah itu bilang aja sama Bude, sama budemu. Akhirnya dia ngomong ke Bude, diizinin. Diizinin. Berangkat ke Lirang ya? Lirang. Setelah Lirang ngajak lagi ke Penanggungan. Ke Penanggungan. Ya. Itu masih ponakan juga yang diajak Pak? Yang iya ponakan itu yang satu ngajak. itu ya? Yes, akhirnya ternyata saya lebih kumat lagi. Kumat lagi mendaki Seperti gitu. dulu. Seperti dulu Semua kena lagi, ya. gitu. Kayak Arjuna, Lirang itu kena semua. Terus Kerinci kena, Rinjani 2 kali, Semeru 2 kali dari 2017 ya. 2017. Terus semuanya tinggal 2 gunung yang belum. Ya. Gunung Ciremai sama Gunung Slamet. Nah, selamat. Kalau Gunung Merapi kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin, Ya, ya. Gunung Merapi. Tapi kalau mau silahkan Pak, nggak apa-apa Pak itu Pak. Aduh. Nggak, ngikuti Iya, aturan. untuk aturan ya. Kan kalau sekarang kalau misalnya gunung ditutup ya udah kita ngikuti. Ngikuti, Kalau gitu. zaman dulu gunung ditutup kebakaran kita datang. Zaman dulu Iya, gitu ya Pak yo. Ya, dateng gitu. Enggak itu udah gunung tutup tetap Tetep naik. Gitu. misalkan kita api ya kita kan sendiri. Jadi jelas nggak kalau zaman memang kan zaman udah berubah ya. Jadi kita harus nyadari ngikuti aturan. Itu aturan. Iya. Kalau kita mau naik ya bisa aja naik, tapi kan nggak enak. Apalagi sekarang katakanlah blacklist. Oh, Zaman dulu nggak ada namanya nggak ada blacklist Iya. ya Pak ya. Nggak ada. Satu pertanyaan ini Pak. Selain Arjuna, pernahkah Bapak mengalami hal-hal yang kejadian yang mungkin bersifat supranatural atau mengalami hal-hal diganggu atau seperti roh halus dan lain sebagainya? Itu mungkin di mana Pak selain Arjuna? Pernah. Di mana? Waktu itu saya naik ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Iya. Gunung Kerinci itu tepatnya di mana Pak?
di Jambi. Oh, di Jambi, Tasik Sumatera ya, Pak ya? Tahun Sumatera. 2003. Tahun 2003. Itu kita naik sampai turun hujan lebat. Ya, kita naik sampai kita tuh di puncak sore. Sore hari. Ya, sore hari jam-jam 5 sampai puncak Kerinti. Tuh, hujan pasti hujan. Habis itu kita turun. Kita turun itu masuk perkebunan, di perkebunan. Saya kan ada gubuk. Sebelumnya kan nggak ada gubuk. Saya tuh di situ. Saya tuh pinginnya tidur di situ. Ada yang ngikuti gitu. Pinginnya tidur itu. Malah sempat marah-marah saya. Akhirnya ada teman yang ngerti juga kan yang masalah gitu. Saya tuh ditarik di gubuk itu. Itu pengalaman. Terus ada lagi di Gunung Wilis Di Gunung tahun Wilis. 2000. Tahun 2000, Pak. Padahal kita naik dari Tulungagung ya waktu itu. Kita naik tuh enak. Gunung Wilis Tulungagung zaman dulu emang enak ya. Puncak itu tinggal deket sekali. Nah, itu saya udah males. Kayak mau berhenti wes, nggak mau ngelanjut. Apa ada merasa yang gandoli atau bagaimana seperti itu ya, Kayak Pak? ada yang gandoli ya, maaf. Emang jujur aku ada. Itu saya tuh mau di situ sama Gitu. temen. Sempat saya lihat kayak batu apa meteor apa nggak tahu ya. Langsung jatuh. Jatuh. Kan kelihatan. Kan malam kelihatan tuh. Ya sering lah. Masalah kesurupan di zaman dulu tuh sering di Gunung sekali, ya, Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, terutama cewek. 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 Oh, jadi dari dulu itu Pak Nanang ini suka mendaki sama cewek kayaknya. Ya, Kalau dilihat dari foto-foto di media sosial itu. cewek, suka ya, tetap menjaga. Kalau di Menjaga. zaman dulu saya mendaki sama cewek itu saya bawa semua. Oh, semua Jadi ya, Pak? cewek itu cuma jalan aja. Sama jalan. Zaman dulu. Jenengan disuruh bawa barangnya gitu, Pak. Iya, Oh, luar karena biasa. kesadaran, Kesadaran bukan karena luar saya biasa itu, ya. kasihan lah. Jadi saya sering, kadang saya itu mengizinkan ke orang tuanya ngizinin. Di sini. Iya, zaman dulu ya anak masih semea apa itu sering. Luar. Jadi kalau saya misalkan gini ya, di zaman dulu misalnya kenal sama cewek, saya juga cerita pendakian pengalaman. Jadi cewek cuma tertarik. Tertarik Iya, juga. nah, cerita. Memang kenyataan dari pengalaman di Gunung Tambora, ya di laut itu kan terombang-ambing. Itunya apanya itunya yang kemudi itu Kemudi itu putus, ya. terus baling-balingnya putus, Waduh. terapung-apung. Terapung-apung. Betul. Sempat survival Iya, gitu, Pak. laut. Iya. Kalau zaman dulu juga teman-teman tahu, kan kalau manggil saya kan Pak Nanang, Pak Nanang ya. Pak Ormet. Jadi kalau kita kemana-mana di zaman dulu itu kan uang 100 kan lumayan, misalnya kemana tak kasih 100. Misalkan ada cari rumah apa itu bagian saya. Bagian keuangan kan ada cewek. Jadi misalkan ada yang nawarin ojek apa, nggak berani ngomong teman-teman, rundingan. Jadi saya yang langsung ngomong. Bagian Ormet kata. Pernah. Oke, satu pertanyaan Pak ini Pak juga. Saya lihat Pak Nanang ini banyak sekali berganti-ganti baju komunitas ya Pak ya. Banyak sekali seperti komunitas ini, komunitas itu, komunitas ini. Sebenarnya jenengan ini berada di posisi mana Pak dalam berkomunitas itu sebenarnya, sampai di komunitas mana sebenarnya gitu? Jujur ya, di tahun 2017 saya tuh dihubungi Mbak Dia Bali. Diajak gabung ke U40. U40 ya, Indonesia ya, itu luar biasa. U40 Indonesia pertama ketemu di Ranukumbolo di Rakum. Ada Pak Depras, ada Om Didik Waloyo di situ. Setelah dari situ lanjut ke Gunung Gede kemana-mana. Saya pakai nama U40 Indonesia. Tiap ke gunung ke puncak itu selalu U40 Indonesia. Kaos ganti-ganti. Setelah itu nggak tahu karena perjalannya waktu ada komunitas baru, Kopi Alas. Ya, Kopi Alas. Di Kopi Alas. Ya, enggak di U40 lagi, tapi sama teman-teman U40 tetap welcome. Tetap baik. Bagus sekali Pak, itu luar biasa tetap Pak. Baik, nggak ada masalah. Ada masalah Cuma Pak. saya menjaga. Jangan sampai ada perselisihan. Benar sekali. Nggak ada masalah. Ini yang patut dicontoh dari sosok Pak Nanang ya. Jadi kita berbeda boleh, tapi itu tadi ikatan silaturahmi itu jangan sampai putus hanya karena kita berbeda komunitas. Itu yang paling penting. Pak Nanang telah memberikan suatu contoh yang baik bagi kita gitu. Ya, bagaimana Pak? Sejauh di Kopi Alas Indonesia ini bagaimana Pak Nanang? Ya, alhamdulillah selama saya di Kopi Alas U40 ya tetap seperti di U40. Sama ya Pak. Sama. Tetap walaupun saya sekarang udah beda. Kaos U40 Indonesia. Jadi yang pakai tapi tetap sama. Sama ya Pak. Jadi tetap saya nggak ada istilah semua teman sama. Nggak ada. Kan yang penting kita itu trek bareng itu yang saya suka. Jujur saya suka trek bareng. Udah. Kalau boleh saya tanya lagi nih Pak.
siapa yang berkontribusi besar terhadap petualangan jenengan segala sepak terjang sampai di gunung ini? Siapa yang berkontribusi besar, Pak? Selama ini ya teman-teman lah. Teman-teman. Iya. Mungkin ada sosok seseorang tertentu yang mungkin Bapak ingat siapa itu gitu? Sepertinya ya teman-teman, karena saya itu tetap Banyak teman. Iya, teman-teman, karena saya itu kalau di trekking saya itu tetap saya jaga ya, kebersamaan apa saya jaga. Walaupun bawaan saya itu selalu berat ya. Selalu berat. Bukan saya bukan porter ya, jujur. Saya itu ya seneng lah. Seneng Ya, ya. bawa gitu sama teman-teman. Teman-teman tahu kok. Jadi saya kemana-mana gitu itu teman-teman yang ngerti. Saya juga nggak ada rasa kesombongan itu, nggak. Tetap ada. jalan apa itu sama gitu. ya. Kadang Ya, ya. kadang sampai puncak gitu ya, saya sampai puncak, turunnya belakangan. Gitu. Ya, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Iya, ini yang unik dari Pak Nanang, yaitu ketika jenengan itu mau membawakan barang dari teman gitu kan. Ini sosok Pak Nanang itu tingkat solidaritasnya tinggi sekali, tingkat kesadarannya tinggi sekali. Karena saya menyaksikan sendiri gitu kan di lapangan seperti apa Pak Nanang beliau ini. Dan saya tanya Pak Nanang, apakah selama jenengan membawakan barang teman-teman, apakah di situ tidak ada perasaan dimanfaatkan atau bagaimana, Pak? Saya jujur nggak ada. Nggak ada, Pak ya. Nggak Ini ada sama ikhlas sekali. lillahi Saya ta'ala ikhlas, gitu ya, Pak ya. lillahi ta'ala. Lillahi Yang ta'ala, penting Masya bisa Allah. jarang bareng. Bisa. Padahal walaupun posisi itu barang berat banget. Berat banget ya, Pak. Ya, saya jalani pelan-pelan gitu. Oke. Tetap saya seneng, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, karena usia juga kan udah nggak muda lagi saya. Iya, umur berapa kira-kira Pak Nanang ini? Sekarang menginjak 54,5. Oh, 54,5 loh. Iya. 54,5. Tapi alhamdulillah masih Selisih separuh dari saya. Saya masih 27. Luar biasa ini Pak Nanang itu loh. Luar biasa. Saya sangat salut sama sosok Pak Nanang. Ya, beliau juga menjadi inspirasi saya sebenarnya ketika saya mendaki gunung. Saya ingin sekali seperti Pak Nanang itu. Beliau itu 2 langkah lebih maju dari saya, dan saya sulit untuk menandingi beliau. Jadi saya sangat mengagumi juga beliau gitu, dan saya menghormati sebagai para sesepuh seperti para sesepuh lainnya gitu. Dan itu tadi ya acara bincang-bincang kami bersama tokoh senior dari Kopi Alas Indonesia U40, dan sampai ketemu lagi di acara bincang-bincang berikutnya bersama narasumber yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.